Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Tech. Nah, di sini saya baru saja dapat project untuk dibuatkan pengontrolan dan monitoring dari mini elevator ya. Jadi prinsipnya di sini ada untuk kontrol, di mana dia untuk kontrol dari elevatornya, ada start, stop, lalu emergency, close door, lalu indikatornya lantai berupa LED di sini. Jadi untuk mengetahui saat ini elevatornya ini berada di lantai berapa, di lantai 1, lantai 2, atau lantai 3. Lalu ada juga tujuannya, jadi tujuannya mau diarahkan ke lantai 1, atau mau diarahkan ke lantai 2, atau diarahkan ke lantai 3 ya. Nah, ini untuk fungsi pemanggilannya, untuk panggilan di lantai 1, atau lantai 2, dan lantai 3. Ya, dan di sini untuk tampilan webnya ini berupa web server ya. Jadi di sini saya mendapatkan IP address dari ISP32-nya. Yang dimana di dalam ISP32-nya ini di programnya sudah ada program webnya juga. Jadi ketika kita panggil IP address dari ISP32-nya itu nanti akan menampilkan tampilan web dari kontrol ininya ya. Jadi kontrol elevatornya ini didapatkan dari akses IP dari ISP32-nya. Nah, di sini sebenarnya ini ada sekitar 7-10 relay yang digunakan, tapi di sini saya hanya ada 4 relay, jadi makanya saya kasihkan contoh saja. Jadi dimana kalau misalkan saya tekan tombol control start ini, dia nanti akan menyalakan relay yang ada di sini ya. Nah, tapi fungsinya di sini untuk tombolnya ini dia berupa push button, yang artinya ketika misalkan ditekan, logikanya itu dia akan berubah ya. Ini saya tekan terus ini ya, bisa dilihat saya tekan, tapi ketika saya lepas otomatis logikanya dia berubah. Nah, ini saya lepas, tidak saya tekan lagi di kontrolnya, jadi prinsipnya dia push button. Sama juga berikutnya ini kalau misalkan saya tekan ya, nah ini saya tekan terus saya lepas, dia baru bisa aktif. Ini juga sama, jadi prinsipnya di sini dia berupa push button, bukan berupa saklar. Nah, itu untuk fungsi kontrolnya, dan ini pun untuk fungsi tujuan 1, 2, 3, lalu panggil 1, 2, 3 ini prinsipnya sama, dia dihubungkan dengan relay. Ketika misalkan nanti ditekan, relaynya nanti dia akan menyala. Tapi karena di sini saya hanya ada 4 driver relay, makanya di sini saya contohkan untuk 4 relay saja ya. Tapi kalau misalkan nanti dipindah pin dari relaynya ini dipindah disesuaikan dengan pin yang sudah dibuat untuk tujuan sama panggil ini, itu nanti bisa untuk mengaktifkan dari driver relaynya saat kita tekan di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Nah, seperti itu. Terus untuk indikator lantainya ini kan karena dia berupa input yang masuk ke ISP32. Kalau misalkan ini tadi kan dia berupa input ya, jadi ini berupa output yang nantinya dikeluarkan di driver relay. Nah, tapi kalau yang indikator lantai ini dia berupa input yang masuk ke ISP32. Jadi ketika misalkan terbaca di lantai 1, tinggal ini saya hubungkan dengan ground untuk pin digitalnya. Jadi memanfaatkan fungsi input pull up ya. Jadi ketika misalkan pin digital dihubungkan dengan ground, dia nanti LED indikatornya yang di sini dia akan berubah. Nah, ini saya akan tancapkan di pin digital nomor 19 karena saya taruh di pin 19 ya. Nah, saat saya tancapkan di pin 19, LED-nya dia akan menyala atau berubah. Yang tadi awalnya dia warnanya merah, sekarang berubah menjadi warna hijau. Nah, kalau misalkan saya pindah di pin yang lain, bisa lepas, terus saya pindah pin yang lain, nah dia nanti akan berubah ke pin yang lantai 2. Begitu juga untuk yang lantai 3. Nah, jadi seperti itu untuk prinsip kerjanya. Nah, ini kalau saat dia lantai 3, LED-nya baru bisa berubah. Jadi bisa untuk untuk mengetahui letak posisi dari lantai dari elevatornya. Sekarang saat ini berada di elevator berapa. Tinggal kita masukkan IP address yang terbaca di ISP32-nya. Sehingga alat ini bisa dijadikan untuk web servernya. Kita bisa mengkontrol dan memonitoring dari elevatornya. Nah, jadi seperti itu untuk tujuan project kali ini ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau dibuatkan project, silahkan bisa chat saya di Shopee atau Tokopedia saya, atau hubungi saya DM di Instagram. Untuk linknya bisa teman-teman cek di deskripsi, saya taruh di sana untuk linknya.
dan mau diskusi silahkan bisa langsung hubungi saya ya. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Touch. Bye bye.